Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gongmania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, di pagi hari ini diiringi dengan lantunan suara perkutut yang merdu di kandang saya menyajikan permintaan teman saya, tutorial membuat sarang dari daun cemara ya. Kemarin ada yang komen minta tutorial itu karena dia buat sarang dari daun cemara, bukannya jadi malah patah dan hancur. Nah, itu triknya bagaimana? Karena kalau membuat sarang dari daun cemara itu nggak tahu tekniknya, bukannya jadi malah patah semua dan remek. Nah, tutorial pertamanya yang harus disiapkan adalah daun cemara. Ini daun cemara ya. Daun cemara yang sudah lembab, alias daun ini tidak langsung dari bawah sinar matahari. Daun cemara ini yang kita ambil ini sudah menginap di rumah. Jangan membuat sarang dari daun cemara yang langsung dari terik matahari. Misalnya gini, kamu ambil daun cemara terus langsung kamu buat, biasanya akan patah-patah dan gak jadi. Nah, saran saya kalau mau buat dari daun cemara ini, paling enggak kita iupkan ya, kita teduhkan ya. Pokoknya taruh di tempat yang teduh kurang lebih setengah hari lah, ataupun yang jelas ini sudah keadaan dingin, tidak panas. Kalau panas nggak jadi ya. Daun cemara yang keadaan panas dibuat sarang nggak jadi, harus keadaan sudah dingin. Nah, caranya yaitu tadi diteduhkan di rumah ataupun dimanapun, yang jelas daun cemara itu cepat beradaptasi. Kalau dingin ya ikut dingin, panas ya ikut panas. Langsung saja tutorialnya bagaimana. Pertama, karena daun cemara itu tidak terlalu panjang, teknik awalnya adalah menggabungkan dulu ya. Misalnya begini ya. Nah, daun cemara ini diperpanjang. Nah, jadi 3 gini ya. Jadi daun cemara 1, 2, 3 kecil ini jadikan ditempel-tempel hampir setengahnya ya, hampir setengahnya gini. Contohnya gini, tempel setengah. Kita jatuhkan satu dulu biar nggak ribet. Ini tak tambah lagi. Ini gini, ini setengahnya, separuh digabung. Ya enggak separuh lah, sepertiganya ya, sepertiganya digabung. Nah, ini yang terakhir sama saja digabung. Langsung di yang ujung dan ujung ditumpangkan. Ditumpangkan itu apa? Ditindihkan. Nah, gini ya. Jadi ini tadi 3 step. Yang ujung sini sama yang ujung sini ditumpangkan, ditindihkan biar pas. Nah, ya. Jadi kalau bisa melingkar. Saya ulangi lagi. Ini ya, diputer sampai tengah ini mepet. Meskipun kadang ujung tengah ya, ujung yang tengah dan ujung yang tengah ini nyampe merapat. Ya, saya ulang lagi, cemara daun yang tengah ini ujungnya sampai ujungnya merapat. 3 step ya, 3 tempat. Tapi yang ujungnya tengah dan ujung tengah ini sampai merepet. Tek. Nah, setelah gini ya, setelah gini ini muternya satu arah saja ya. Kalau kita tadi muternya begini, berarti harus muter juga sama searah. Nah, tengok. Ini yang gerak cuma tangan satu. Tangan ini yang kiri di tempat saja. Terus sampai terbentuk sarang. Kalau memang pertama membuat seperti ini memang agak sulit. Tapi kalau nanti Anda sudah 2, 3, 4 kali pembuatan dengan yang kurang baik, akhirnya juga baik juga.
terus diputar sampai kita merasa daun itu sudah layak untuk sarang. Karena kalau pembuatan sarang ini satu kurang rapat, nanti akan dirusak burung perkutut kita juga. Kalau kurang rapat, ya dia akan marah perkutut kita ketika pembuatan sarang ini kurang rapat. Itu kemarin sebabnya teman-teman, kenapa Mas saya itu buat sarang perkutut, tetapi perkutut saya itu sarangnya dari daun cemara itu malah dibuangin. Apa nggak cocok Mas? Kalau bagi saya bukan Mas cocok atau tidaknya, ya kita kembali kepada diri kita sendiri. Apakah pembuatan sarang kita sudah sesuai kan itu, ya? Apakah pembentukan sarang kita sudah senyaman mungkin buat perkutut kita? Kadang kita itu dalam beternak yang salah bukan perkutut kita tapi kita sendiri. Nah, jadi kan ini sudah sangat rapi bagi saya. Nah, penempatan seperti ini di sarang perkutut sangatlah banyak gunanya, ya. Masalah manfaat daun cemara bisa Anda tengok dalam video saya yang lalu, ya. Daun cemara itu Anda bisa bandingkan di peternakan yang lain, di peternak murai ataupun yang lainnya lah pokoknya. Intinya burung-burung ocehan. Kenapa kok pakai daun cemara? Daun cemara ini fleksibel, ya. Ketika dia musim dingin, maka dia akan menyesuaikan menjadi hangat. Kalau di musim panas, maka dia akan melembab dan menjadi dingin. Pokoknya ini bisa mengontrol cuaca. Nah, ketika teman-teman bertanya, Mas, biasanya saya nggak pakai daun cemara, ya nggak apa-apa. yang penting Anda tahu betul posisi perkutut Anda dan tahu keinginan perkutut Anda, ya. Sehingga apa? Sehingga perkutut Anda nyaman. Trik yang saya berikan ini adalah trik di kandang saya. Anda tinggal memodifikasi. Jangan meniru apa adanya, rusak nanti, ya, rusak nantinya. Ini cuma sekedar trik, dipraktekkan monggo. Kalau enggak, ya cari solusi yang lebih baik. Ya teman, ini sarannya yang bisa saya praktekkan. Ya, ingat, kepadatan sarang sangat mempengaruhi kenyamanan perkutut. Maka dari itu, teman-teman kemarin yang tanya, Pas, kenapa sarang saya dari daun cemara itu malah dicabutin oleh indukannya, dibuang oleh siapan saya? Itu sebabnya pembuatan sarang Anda kurang padat, kurang rapet. Makanya burung tersebut nggak nyaman, akhirnya marah, dibuangin sekalian. Sekali lagi, kalau sudah dibuatin sarang seperti ini, di bawahnya, ya, di alasnya kandang, kita cuma memancing beberapa helai saja, ya, untuk memancing birahi kalau siapan. Kalau indukan nggak usah bagi saya. Kalau siapan dipancing beberapa helai daun cemara 5-10 helai saja. Ini sebenarnya untuk memancing birahi saja. Karena apa? Sarangnya sudah kita buatkan. Ya, paham ya sampai di sini? Jadi jangan sekedar ditabur, nggak dibuatin seperti ini. Ya kelamaan nanti reproduksinya, ya. Kelamaan siapan kita bertelurnya. Paham ya? Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah, barokah untuk keluarga. Amin. Salam mingkutut, sopoy patut.